Irkan Jati ya, pelangi pasca hujan. Mendengar kalimat ini tentunya uh, tergambar sebuah harapan yang indah setelah masa-masa sulit nih rekan Jati. Kita menemukan kembali senyum yang hilang. Ya, rekan Jati sudah hadir bersama saya di pagi menjelang siang hari ini di studio. Dua narasumber yang akan berbincang dan berbagi bersama kita. Dan Anda pun boleh berbagi bersama kami nanti di layanan WhatsApp di 08196821036. Boleh berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman-pengalaman Anda lainnya. Ya, langsung saja saya perkenalkan dua narasumber saya di pagi menjelang siang hari ini, rekan Jati. Ada Bapak Isnandar AKS MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Pak Isnandar. Ya, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Baik saja. Iya. Dan setelah Pak Isnandar ada juga Ibu Rita Mayasari Esos MPSSP, seorang pekerja sosial madya Dinas Sosial Aceh. Dan rekan Jati, kita sapa dulu nih Ibu Rita Mayasari. Ibu Rita, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Yaya. Iya, senang sekali berjumpa dengan Pak Isnandar, juga ada Ibu Rita ya, sudah hadir di studio dan tentunya kita akan berbincang-bincang tentang satu hal yang uh, ya mungkin sangat dibutuhkan untuk situasi sebagian besar masyarakat kita untuk saat ini ya. Iya. Dan rekan Jati, sebagaimana kita ketahui, Provinsi Aceh menjadi satu dari 3 provinsi yang juga yang juga menjadi warganya yang menjadi korban bencana dan mengalami bencana alam yang luar biasa. Nah, bencana alam maupun bencana non alam memang sering menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi masyarakat terdampak. Kondisi trauma, kehilangan, dan tekanan psikososial sudah pasti dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya ini menjadi satu ya boleh dikatakan beban tersendiri untuk masyarakat korban. Dan Pak Isnandar dan Ibu Rita, kita ketahui hampir setengah wilayah Aceh saat ini dilanda bencana, dan tentunya kondisi masyarakat untuk saat ini sangat susah, baik itu fisik ataupun mental ya. Tapi setelah mengalami bencana, tentunya ada masa-masa tahap perbaikan, tahap membangkitkan kembali semangat. Namun sebelumnya saya ke Pak Isnandar, boleh ya? Boleh. Masyarakat setelah mengalami bencana itu merasa shock Siap. sekali ya, shock sekali. Dan biasanya berapa lama kalau kita perhatikan dari segi sosial Pak Isnandar, orang-orang mengalami masa tertekan seperti itu? Ya, baik. Terima kasih. Ini seperti yang kita ketahui bersama, Aceh kembali lagi berduka lah. Juga mengalami musibah dan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bencana yang terjadi pada tanggal 25 sampai tanggal juga ada tanggal 27 November ya. Tepatnya ada di 18 kabupaten kota yang terdampak. Tentunya hal ini juga menimbulkan dampak bencana yang sangat besar, baik itu dari infrastruktur maupun juga terdampak juga pada masyarakat atau warganya yang terdampak bencana di 18 kabupaten kota tersebut. Nah, tentunya ini juga meninggalkan trauma atau hal-hal yang menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Tentunya mungkin ini trauma ini terkait juga dengan apa yang dialami oleh masyarakat terhadap kejadian bencana tersebut
ya. Tentu ini kalau melihat dampaknya, kalau ini traumanya mungkin ada terbagi lagi, ada trauma pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Kemudian bagaimana efek trauma ini terjadi dan berapa lama biasanya, ya. Ya, ini juga kalau kita melihat ini tergantung semua dari kekuatan mental tersebut, mental dari orang yang mengalaminya, ya. Kalau melihat bahwasanya kita di Aceh ini tentunya pernah juga mengalami kejadian tsunami, tapi yang terdampak baru-baru kali ini yang terjadi di, misalnya kita ambil contoh di Aceh Tamiang, kemudian di Aceh Utara dan Pidijaya, mereka sama sekali belum pernah terhadap mengalami kejadian bencana yang besar, ya. Kalau banjir-banjir biasa mungkin ada gitu kan, tapi yang besar dan baru kali ini yang sepengetahuan saya yang terjadi di Aceh, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Apalagi daerah Jatamiang, ya, saya melihat sendiri di Pidijaya itu rumah-rumah itu sampai tenggelam dengan lumpur gitu kan, banjir dan menyisakan lumpur yang memang harus dibersihkan. Tentunya ini meninggalkan jejak atau bekas pada pikiran-pikiran, ya, baik itu orang dewasa maupun dengan anak-anak, ya, terganggu mental dan psikologisnya. Nah, ini untuk kita ketahui berapa lama, kita tentunya melihatnya ini tergantung pada personalnya masing-masing, pada individu masing-masing. Ada juga yang sudah terjadi bencana cepat dia menghilangkan traumanya dan sebagainya, bisa pelan-pelan bisa dipulihkan dan sebagainya. Tentu ini ya kita katakan nggak bisa kita ukur, ya, berapa lama dan sebagainya. Kemudian dari kita sendiri, Dinas Sosial tentunya bersama juga relawan-relawan lainnya terus bergerak untuk memulihkan trauma ini, yaitu dengan misalnya kita melakukan layanan dukungan psikososial kepada masyarakat. Jadi dengan adanya dukungan psikososial ini, tentunya hal ini juga bisa memberikan pemulihan sosial, kemudian emosional dan psikologis penyintas. Karena kenapa kita katakan mereka penyintas, mereka yang selamat dari bencana ini, tapi harus tetap melanjutkan kehidupannya. Tentunya ini pastilah mengalami gangguan-gangguan, artinya baik itu gangguan secara fisik maupun secara psikologis, ya itu. Jadi ada pekerjaan rumah yang sangat besar yang Betul. harus kita selesaikan. Selain memperbaiki kehidupan secara fisik, mungkin rumah dan Betul. fasilitas lainnya, juga kita harus memperbaiki kondisi psikis daripada korban, ya Pak Isnandar, ya. Dan pastinya ini adalah pekerjaan yang cukup panjang waktunya. Kami rasa untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mungkin dari pengalaman bencana alam besar juga 21 tahun yang lalu, ya sedikitnya hampir 10 tahun kita baru bisa memperbaiki kondisi kehidupan orang-orang yang menjadi korban. Mungkin ini juga akan mengalami butuh waktu yang sama lebih kurang, ya, barangkali untuk kita bisa memperbaikinya. Nah, seberapa penting perbaikan psikososial ini harus kita lakukan untuk masyarakat penyintas ini, Pak Isnandar, sebelum saya ke Ibu Rita, agar mereka bisa tetap kuat. Memang
kita dalam jargon masyarakat Aceh ini kita memang Ya, dikenal sebagai orang-orang yang kuat, orang kuat. tapi pastinya juga butuh penguatan lebih lagi agar mereka bisa menghadapi hidupnya lebih baik, Ya. yang berbeda tentunya dari sebelumnya. Seperti apa layanan yang harus diberikan kepada Ya. mereka? Untuk layanan psikososial sendiri ini sangat penting ya di dalam masyarakat untuk kita lakukan segera, karena mengingat pengalaman kita di kejadian tsunami, bahwasannya ada kehilangan orang tua, kemudian kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang terdekat. Tentunya ini menyisakan atau menimbulkan bekas yang mendalam terhadap psikososial seorang, psikologi seorang, psikis seorang. Jadi mereka kadang-kadang ada yang kuat menghadapi ini, tapi banyak juga kebanyakan nggak kuat gitu. Karena sebelumnya mereka bersama, kemudian mereka ada tempat kumpul dan sebagainya, tentu menghadapi ini semua terguncang, ya, terguncang baik jiwanya maupun psikisnya. Nah, itu makanya kita dari Dinas Sosial Aceh, kemudian juga dibantu dengan relawan, turut memikirkan ini. Nah, karena berdasarkan pengalaman kita, harus kita tangani segera sehingga untuk memulihkan apa yang terjadi pada psikologinya, psikisnya, emosionalnya ya. Jadi harus kita pulihkan segera. Karena korban ini ya kita katakan mengalami trauma yang mendalam, kemudian mengalami kecemasan, bagaimana ke depannya, harapan hidupnya, apa yang mereka lakukan berikutnya. Karena misalnya contohnya anak-anak, kita katakanlah orang tuanya menjadi korban, tentunya menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan kehilangan harapan. Tentunya dengan hadir kita di sana, bolehlah yang pertama kita lakukan bagaimana secara pelan-pelan bisa memulihkan ya psikologisnya. Karena kalau kondisi ini kita biarkan, ini juga dapat berkembang pada gangguan jangka panjang. Ya, gangguan jangka panjang. Banyaklah kalau kita mendengar cerita dan juga kita mengalami sendiri ya terkait dengan bencana tsunami yang dulu terjadi. Tentu ada yang juga yang kita namakan dia stres dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi kalau kita tidak memberikan layanan ini. Nah, layanan ini juga bisa membantu rasa kebersamaan. Jadi sama-sama penyintas itu juga bisa membantu, dan sama-sama penyintas itu juga bisa kita tingkatkan kapasitasnya di masyarakat, bahwa mereka bisa bangkit bersama, jangan terpuruk, jangan juga terlalu memikirkan kejadian yang sudah mereka alami. Karena seperti yang disampaikan tadi, tentunya ini kejadian-kejadian ini juga bisa menyebabkan psikologis jangka panjang. Walaupun bahwa dikenal masyarakat Aceh ini kuat, tabah dan sebagainya. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, tentunya hal-hal itu perlu kita memberikan penguatan. Jangan mereka merasa sendiri, jangan mereka merasa bahwa ini mereka nggak ada dibantu dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga ini menjadi hal yang penting. Nah, jadi Dinas Sosial juga tidak bisa melakukan ini sendiri, tentunya dibantu oleh teman-teman dari relawan, juga dari kawan-kawan dari instansi lainnya, sehingga
kita bisa berkolaborasi bersama, karena untuk layanan dukungan psikososial ini tidak hanya misalnya sasarannya terhadap anak-anak ya, juga bisa juga sasarannya terhadap kelompok-kelompok rentan. Ini di dalam hal ini kita juga ada melakukan terkait dengan kelompok rentan penyandang disabilitas, kemudian perempuan dan ibu hamil, serta juga lansia. Karena mereka lah yang masuk dalam kategori kelompok rentan yang kita prioritaskan sebenarnya. Mereka lah yang rentan mengalami hal ini, mengalami gangguan psikologis, dan juga perlu ditangani, diberikan bantuan segera. Mereka merasakan dampak yang lebih nih betul, biasanya Pak ya. Mereka yang biasa orang-orang yang merasakan dampak yang lebih. Iya. Itu. Dan rekan Jeti, untuk Anda yang ingin berbagi bersama kami, boleh bagi pengalaman ataupun ingin bertanya, boleh nih ya di layanan WhatsApp kami di 0811 682 1036. Kita masih membahas tentang layanan psikososial yang diberikan untuk orang-orang yang terdampak bencana. Saya ke Ibu Rita. Sebenarnya dampak yang paling besar atau yang paling dominan seperti apa yang dirasakan para penyintas bencana alam yang sedang dialami oleh masyarakat Aceh sekarang ini, Bu Rita? Ya, terima kasih Mbak Yaya. Kita pahami kondisi di saat bencana ini kan terjadinya pertama tiba-tiba, ya. Yang sebelumnya kita hidup dalam kondisi normal, bekerja, mungkin yang anak-anak bersekolah, posisinya tiba-tiba terjadi bencana yang kemudian itu merubah tatanan kehidupan kita. Yang bekerja mungkin sebagai petani itu sudah tidak bisa lagi ke kebun atau ke sawahnya. Anak-anak yang biasanya sekolahnya tiba-tiba sudah terendam lumpur, ataupun ada yang memang beberapa wilayah sekolahnya sudah tidak ada lagi ya, terbawa oleh air. Nah, tentunya ini menimbulkan ditambah lagi rumah ya, rumah yang memang sebagai tempat berlindung. Aktivitas kita sehari-hari berada di rumah sebagian besar itu juga terdampak karena kondisi bencana ini. Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan ya, kehilangan harta benda, kehilangan mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini. Gitu Mbak Yaya. Iya. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mereka untuk ya memulihkan kembali kondisi, mungkin pelan-pelan ya. Iya, betul. Melakukan proses pemulihan ini. Iya, paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama memang mendengarkan ya, menjadi pendengar yang aktif dan baik bagi mereka. Ya, teman-teman relawan saat ini hadir yang melakukan layanan psikososial, banyak juga menjadi mendengarkan keluh kesah mereka. Itu hal yang pertama yang mungkin paling sederhana bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga mengembalikan aktivitas rutin mereka.
paling sederhana misalnya kepada anak-anak kita, anak-anak kan secara normatif mereka senang bermain ya Mbak ya, senang bermain, melakukan aktivitas bersama. Nah, kita hadir atau teman-teman relawan lain hadir itu mengajak mereka untuk bermain, mengembalikan aktivitas-aktivitas yang mereka senang lakukan. Misalnya yang anak laki-laki yang biasanya main bola, kita fasilitasi untuk mereka bisa bermain kembali. Hal-hal seperti itu sedikit banyak bisa membantu mereka rilis dari rasa-rasa cemas tadi. Yang ibu-ibu mungkin biasanya sering ke tempat pengajian, nah kita aktifkan kembali kelompok-kelompok pengajian. Setelah itu kemudian mendapatkan siraman-siraman secara religi, itu juga membantu mereka untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari kondisi bencana ini. Iya, kemudian dengan tadi ada kelompok-kelompok rentan yang menjadi Iya, prioritas tuh. betul. Apakah laki-laki enggak nih ya untuk Iya. layanan psikososial ini? Apakah laki-laki juga membutuhkan? Butuh, Butuh juga laki-laki ya. juga butuh, terutama kan mereka sebagai tulang punggung keluarga ya, sebagai kepala keluarga, mereka juga butuh dampingan layanan psikososial. Namun kita pahami kalau laki-laki seperti Mbak Yaya bilang itu tidak double ya, mereka tidak masuk dalam kategori kelompok rentan karena memang mereka lebih tangguh lah ya. Kalau perempuan dengan berbagai macam keterbatasannya, banyak hal yang membawa mereka ke kondisi rentan. Nah, untuk bapak-bapak atau laki-laki ini posisinya juga penting kita upayakan mereka bisa melakukan aktivitasnya kembali. Mereka ini kan tulang punggung ekonomi ya di keluarga. Bisa difasilitasi kegiatan-kegiatan yang memang peran-peran mereka itu bisa dilakukan kembali. Itu penting. Ini kan kita masih masuk masa tanggap darurat ya Mbak Iya. ya. Nah, tahap selanjutnya mungkin di tahap rehab rekon penting difikirkan aktivitas apa yang bisa cepat dilakukan, mereka bisa kembali mencari nafkah, melakukan bisa menghasilkan, bisa produktif untuk menafkahi keluarganya kembali. Demikian. Untuk saat ini apakah memang sudah ada relawan yang turun ke daerah-daerah bencana untuk memulihkan kondisi ini? Kami tergabung di beberapa grup WhatsApp dan di posko komando. Pak Nandar juga aktif terlibat di posko penanggulangan bencana pemerintah Aceh. Alhamdulillah sudah banyak Mbak kelompok-kelompok CSO ya yang sudah melakukan layanan di berbagai lokasi terdampak posisinya. Memberi layanan psikososial Ya, untuk memberi layanan psikososial. Ada beberapa organisasi yang memang concern di layanan psikososial ini. Ya. Pak Nandar, sampai Iya. hari ini Dinas Sosial Aceh sendiri seperti apa udah aktivitasnya untuk membantu saudara-saudara kita di daerah-daerah ini, Pak? Iya, Terus baik. dinas-dinas sosial di daerah juga keterlibatannya seperti apa? Iya, baik. Untuk dinas sosial sendiri kita sudah melakukan berbagai macam hal, terutama yang terkait dengan penyiapan posko bencana yang di dalamnya ada pengungsian, ada tenda pengungsian. Kemudian juga memang fokus dari dinas sosial sendiri membuka dapur umum lapangan. Nah, ini dinas sosial bekerja sama dengan kita punya pilar-pilar sosial. Salah satu pilar sosial itu adalah Tagana atau Taruna Siaga Bencana yang sudah turun ke lapangan. Mereka membuka posko untuk dapur umum lapangan. Itu atas arahan dari Kementerian Sosial maupun dari Dinas Sosial Aceh maupun dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi di beberapa titik itu kalau tidak salah saya ini ada update titik pengungsian maupun dari tenda-tenda pengungsian ada sekitar
kalau dinas sosial Aceh ada 4 posko dapur umum mandiri. Sedangkan dari Kemensos ada sekitar 50-an. Kalau untuk dapur umum mandiri ada juga mandiri, artinya mandiri ini dibuka oleh masyarakat, kemudian logistiknya nanti kita support. Itu ada sekitar 400 posko, nggak salah, posko dapur umum mandiri ya. Itu seluruh wilayah Seluruh terdampak wilayah ya. terdampak. Ada juga dapur umum mandiri atau dapur umum itu kalau sudah tidak ada lagi pengungsiannya ditutup. Contohnya di Langsa sebelumnya ada 7 titik yang kita buka. Tapi sampai hari ini karena memang kondisi cuaca, kemudian juga kondisi masyarakatnya sudah pulang lagi ke rumah masing-masing, itu dapur umumnya ditutup. Ataupun dapur umum yang di Langsa itu akan mensupport untuk dapur umum yang ada di Tamiang. Jadi relawan-relawan kita termasuk pila-pila sosial kita bekerja sama, misalnya mengantar makanan ke tempat-tempat pengungsian maupun ke rumah-rumah, karena juga banyak penyintas bencana ini seperti yang disampaikan tadi, ada bapak-bapak mereka lagi pembersihan rumah. Kalau rumahnya masih layak untuk ditempati, kemudian masih suasananya sudah kondusif, sudah kita relatif aman, mereka pulang ke rumah untuk melakukan pembersihan. Misalnya karena lumpurnya ya ada yang 2 meter itu, yang luar biasa. Kadang-kadang kita mikirnya aja udah susah ya gimana cara membersihannya, tapi artinya dengan ya keteguhan hati, kemudian sudah merasa ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan juga dibantu dengan relawan, bapak-bapaknya ini bekerja sama membantu membersihkan fasilitas, baik itu fasilitas umum, misalnya menasah atau masjid-masjid supaya bisa dipakai kembali, dan juga rumah-rumah mereka gitu. Jadi turun ya membersihkan itu. Dinas sosial mensupport misalnya membantu mengantarkan makanan, memberikan logistik di pengungsian, juga menginput data-data siapa saja, lokasi mana saja yang belum tersentuh agar bisa untuk dilaporkan ke BNPB ya, karena untuk komandonya sendiri terpusat bahwasannya dia ada BNPB, kemudian ada BPBA kalau untuk di Aceh, ada juga BPBD yang di kabupaten kota. Jadi saling memberikan informasi dan juga saling membantu untuk melakukan aktivitas di lapangan. Kemudian dinas sosial sendiri selama tanggap darurat ini juga sudah mengirimkan relawan-relawan. Jadi seperti yang diberitakan, diinformasikan bahwasannya hari Minggu di tanggal 28 Desember pagi Pak Gubernur ya dilepas oleh Sekda melepaskan ada 3.000 lebih kurang relawan. ASN relawan ya, ASN relawan. Artinya ada yang juga ASN, ada juga relawan seperti pila-pila sosial. Mereka langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pembersihan. Ada di beberapa titik, ada pembersihan untuk pesantren, ada pembersihan untuk menasah, ada pembersihan untuk rumah-rumah warga dan sebagainya. Karena ini penting, di samping memberikan semangat kepada masyarakat, juga memberi dukungan mental dan psikologis kepada masyarakat, bahwa masyarakat yang terdampak ini jangan merasa sendiri. Berarti ini ada kepedulian dari Pak Gubernur, dari pemerintah Aceh, dari warga masyarakat, dari organisasi dan sebagainya. Nah, ini kita mengingat lagi sejarah terulang kembali yang dilakukan pada pasca bencana gempa dan tsunami Aceh. Jadi itu bersama-sama ya dengan
masyarakat, bahkan kalau dulu internasional lagi ya, turun sampai ke Aceh gitu. Jadi ya kita bagaimana kita memberikan semangat yang penting kepada kawan-kawan, kepada warga yang terdampak supaya jangan berputus asa, kemudian juga jangan kita merasa tidak didampingi, merasa tidak diperhatikan dan sebagainya. Tentunya hal-hal ini terjadi kadang-kadang masyarakat, waduh, hana Nggak yang bantu, diperhatiin ya. kan hana yang tolong dan nyoka kena musibah dan sebagainya. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kita ini membantu loh, membantu masyarakat walaupun sesuai dengan keterbatasan dan ketersediaan, misalnya juga terkait dengan anggaran yang ada di pemerintah. Demikian seperti Iya. itu. Yang penting masyarakat harus paham bahwa mereka tidak sendiri ya. Betul, Untuk betul. saat ini ada banyak orang-orang lain yang juga akan membantu menguatkan mereka. Ibu Rita, di masa tanggap darurat seperti ini, layanan psikososial seperti apa yang prioritas diberikan untuk para penyintas ini? Apakah nanti sama juga dengan masa rehab rekon di kondisi mereka? Ya, untuk di tahapan kedaruratan ini posisinya yang penting kita berikan adalah bagaimana mereka bisa menghilangkan rasa cemasnya di awal ya, mengembalikan kembali harapan-harapan yang kemudian hilang. Layanan psikososial ini kan berlanjut ya, tidak hanya di masa tanggap darurat tapi juga di masa rehab rekon. Tapi kalau di masa rehab rekon nanti kita berbicara spesifikasinya lebih luas. Di masa tanggap darurat ini yang penting kita lakukan adalah bagaimana hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kepedulian, perhatian, mendengarkan rasa yang mereka rasakan atau perasaan mereka, dan juga mengembalikan semangat mereka agar mereka kembali memiliki harapan-harapan yang positif ke depannya. Tentunya dengan kondisi semangatnya kembali, harapannya ada, itu akan mempermudah mereka dalam melewati tahapan-tahapan ini gitu, tahapan-tahapan untuk kembali pulih ya di masa-masa selanjutnya posisinya. Biasanya kendala terbesar yang dirasakan oleh para pekerja sosial ini untuk memberikan layanan sosial kepada masyarakat yang terdampak di masa darurat ini, apa yang paling besar? Soalnya kan pasti ada yang nggak peduli atau apa, dia tetap merasa lemah seperti itu, sehingga memang perlu diberikan perhatian lebih ya. Ya, tantangan terbesar untuk kondisi bencana yang hidrometeorologi saat ini atau bencana banjir, yang pertama memang mencari tempat yang kondusif ya, karena memang kan beberapa lokasi yang sudah kami kunjungi, tempat itu terbatas, tempat pengungsian, karena banyaknya itu kan sudah berlumpur, masih tergenang air. Jadi mencari tempat untuk berkegiatan itu masih sulit. Jadi kita memang memanfaatkan tempat-tempat seadanya posisinya. Jadi anak-anak berkumpul di dekat-dekat menasa atau tempat-tempat yang sudah memang lebih baik lah dibanding kondisi awal ya, kondisi banjir ini. Nah, kemudian tantangan yang lain adalah memang SDM ya, SDM karena Dinsos itu tadi Pak Nanar udah sampaikan punya pilar-pilar atau punya pendamping tenaga kesejahteraan sosial di lapangan. Bencana yang terjadi saat ini itu kan hampir merata di 18 kabupaten kota. Dan pilar-pilar atau tenaga pendamping kita itu terdampak oleh bencana. Dan di tahap-tahap awal itu komunikasi sulit. Nah, mendapatkan informasi kondisi di masing-masing daerah terdampak bencana ini jadi tantangan juga
di tahap awal. Ditambah lagi dengan memang listrik padam, kondisi penerangan juga sulit. Nah ini menjadi tantangan tersendiri untuk dinas sosial bisa hadir di lokasi-lokasi bencana. Kalau kondisi bencana kan kita ngandalinnya tuh teman-teman Tagana, ada teman-teman tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Nah mereka sendiri itu terdampak oleh bencana. Jadi memang Mungkin perlu iya, diberikan layanan juga betul ya. betul. Jadi minggu-minggu pertama, minggu kedua itu kita ngumpulin SDM dulu nih, ngumpulin SDM dulu yang memang bisa kita ajak untuk hadir bersama. Nah itu menjadi tantangan yang terbesar. Kalau di lokasi bencananya sendiri itu relatif lebih enak kita masuknya, lebih nyaman. Layanan psikososial ini kan tidak yang terlalu rumit ya Kak ya, posisinya untuk di awal datang, hadir, ngobrol dengan ibu-ibu atau lansia di pengungsian itu sebenarnya salah satu bentuk maksudnya, dan alhamdulillah masyarakat kita cukup terbuka, enak diajak kerjasama, dan memang mereka senang gitu kita datang, hadir dan membantu hal-hal yang memang mereka butuhkan. Menguatkan SDM pekerja sosial sendiri itu seperti apa awal-awalnya? Awal-awalnya kita memang bergerak itu dengan SDM internal dinas sosial, posisinya kita ajak dan alhamdulillah memang beberapa SDM kita itu sebelumnya sudah terkapasitasi ya, karena memang ada kegiatan-kegiatan rutin semacam peningkatan kapasitas bagi teman-teman untuk melakukan layanan psikososial ketika bencana. Jadi itu yang kita manfaatkan, dan kemudian juga membantu bahan-bahan bacaan ya, bahan-bahan bacaan yang sebelum kita ke lapangan itu bisa menambah literasi kita lah ketika kita bekerja di lapangan. Iya, rekan Jati, kami undang Anda juga untuk bisa berbagi di sini ya, bercerita ataupun menyampaikan pengalaman-pengalaman menarik Anda atau pengalaman-pengalaman selama Anda pernah berkunjung ke daerah terdampak, kemudian menemukan juga warga-warga yang butuh layanan psikososial dan bagaimana Anda mendampingi mereka. Ibu Rita, ada Pak Muhammad Iksan di Kampung Mulia ya, bertanya, saya punya saudara yang terdampak di PD Jaya dan saat ini mereka ada di rumah kami di Banda Aceh karena rumahnya sudah hancur, tidak bisa ditempati lagi. Dan kemarin saya mengajak mereka jalan-jalan ke pantai dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sedih dan trauma. Apakah cara ini bisa membantu keluarga yang mengalami bencana ini untuk memperbaiki kondisi psikis mereka, Ibu Rita? Iya, itu bisa kita ngajak piknik lah ya, keluarga-keluarga yang sebelumnya terdampak. Sangat bisa dilakukan sambil mungkin juga dilakukan penguatan-penguatan yang lain. Intinya Mbak, prinsip dasarnya di awal adalah mengembalikan rutinitas yang biasa mereka lakukan, kemudian hilang karena bencana. Nah, itu akan sangat memudahkan mereka bisa pulih atau rilis dari perasaan-perasaan cemas mereka. Ya. Iya, masih dengan Pak Muhammad Ihsan, tapi kami nggak bisa beri ceramah atau pemahaman-pemahaman lain, hanya membantu mereka biar bisa bergembira saja. Apakah memberi ceramah itu juga penting untuk mereka? Ceramah mungkin tadi ya Ngobrol konsul atau ngobrol barangkali ya. Ceramahnya mungkin bisa dimaknai tidak yang formal ya, posisinya mungkin dengan ngobrol, mendengarkan keluh kesah mereka, itu juga salah satu bagian dari kita memulihkan mereka posisinya, dan juga sambil ngobrol itu memberikan saran-saran positif ya posisinya, sambil juga mereka bisa
memetakan kembali atau oh ya ini bisa dilakukan ya, oh ya ini ya apa masih mungkin dilakukan, tidak apa selamanya kita kemudian terpuruk gitu, memberikan harapan-harapan yang positif itu juga bisa dilakukan. Iya, ke Pak Isnandar, Ya, seperti apa koordinasinya ya pemerintah di provinsi, kemudian dengan pemerintah yang terkecil hingga ke desa agar bisa terus membangkitkan semangat-semangat warga di desa. Apakah ada koordinasi tertentu mungkin dari Dinsos provinsi ke kepala desa barangkali, apakah ada instruksi-instruksi tertentu untuk bisa memulihkan situasi masyarakat? ya. Terkait dengan koordinasi, memang ini kita lakukan setiap saat ya. Artinya ada koordinasi-koordinasi yang kita buat untuk penanganan dampak bencana ini. Bahkan kita ada yang dinamakan cluster ya, ada semacam cluster kita, ada sudah dibagi-bagi cluster, misalnya ada cluster pengungsian, kemudian ada cluster perlindungan, Iya, ya, perlindungan, kemudian ada juga cluster logistik, jadi ada cluster pemulihan dan sebagainya. Jadi cluster-cluster ini dibuat juga untuk membagi tugas-tugas. Ada itu menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana, kemudian menjadi tugas dari instansi terkait lainnya, misalnya dari PU, itu cluster misalnya pemulihan, memperbaiki infrastruktur, misalnya jalan dan sebagainya, itu dilakukan oleh pihak PU. Kemudian untuk pencarian ada tim SAR, untuk pencarian orang-orang korban bencana alam ada tim SAR, ada Badan Penanggulangan Bencana, dan ada juga TNI dan Polri. Itu dibagi klasternya. Jadi ada fungsi koordinasi juga sampai ke titik kabupaten. Ada yang namanya BPBD kabupaten kota. Kemudian juga BPBD, kemudian instansi terkait di kabupaten kota juga tentunya mereka menghubungi pihak-pihak terkait yang ada di bawahnya, misalnya di kecamatan, kemudian juga di tingkat kampung atau desa. Jadi sudah ada kontak person masing-masing untuk menangani ini, karena supaya cepat masuknya di tingkat kampung atau desa, supaya ini bisa tertangani dengan baik, karena memang selama ini juga berkembang informasi ada beberapa titik belum terjangkau seperti itu. Karena terjangkaunya pun artinya tidak ada unsur kesengajaan, karena terjangkau itu misalnya tidak terakses karena jalan putus, karena lokasi yang memang jauh. Kemudian waktu itu kita ingat awal-awal pertama terjadi banjir ini, bahkan kita nggak bisa komunikasi, untuk komunikasi aja nggak bisa ya. Makanya itu juga menjadi penyebab tidak terkoordinasinya dengan baik. Nah, alhamdulillah ini mulai kita melakukan koordinasi setiap hari juga di kantor gubernur, misalnya melakukan rapat-rapat evaluasi, melakukan pendataan dan sebagainya. Bahkan di dinas sosial kami berencana akan membuat satu sekretariat bersama atau disingkat dengan sekber, yang nantinya juga menghimpun baik itu data pengungsi terpilah, misalnya berapa orang anak, berapa orang perempuan, berapa orang lansia, dan berapa orang kelompok disabilitas yang terdampak bencana ini. Karena posisi mereka kan terpisah. Artinya kalau kita gambarkan disabilitas, selama saya di pengungsian nggak banyak yang ada di pengungsian, karena mereka lebih memilih ke tempat ke rumahnya, kembali ke rumahnya, supaya karena
di rumahnya lah bisa mengakses. Misalnya mereka mau agak ke kamar mandi kan susah kalau di pengungsian dan sebagainya. Tapi kalau di rumah mereka udah tahu di mana tempatnya dan sebagainya. Ataupun yang tadi dilakukan oleh masyarakat lain yang tidak terdampak, misalnya membantu masyarakat itu. Jadi kami perlu data-data tersebut, makanya kita berencana nanti melakukan pembentukan sekretariat bersama, juga menghimpun data tersebut, sehingga insya Allah bisa kita lakukan memaksimalkan akses untuk mereka yang untuk mendapatkan bantuan dan untuk mendapatkan layanan. Seperti juga layanan-layanan psikososial. Tentu layanan psikososial ini yang disampaikan oleh Bu Rita tadi, di dalamnya juga ada orang disabilitas. Kayak kemarin yang kita lakukan selama ini dinas sosial, di situ juga ada tunarungu yang ikut juga, dia berikut melihat-lihat, juga ikut aktif menggambar dan sebagainya. Dan kita harapkan juga di dalam bencana ini kita juga mengharapkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Jadi mereka aktif, juga keterlibatan aktif dari inklusi, ya, kelompok rentan dan sebagainya. Tadi saya baru rapat bersama PPDI maupun HWDI, himpunan disabilitas ini. Mereka ingin, Pak, bagaimana caranya kami juga bisa terlibat, Pak, kami ingin juga membantu saudara-saudara kami yang terdampak, Pak, gitu kan. Jadi saya lihat kepedulian mereka juga sangat tinggi. Nah, tentunya kita sebagai selaku pemerintah bisa mengakses mereka untuk bisa keterlibatan di dalam memberikan layanan-layanan untuk disabilitas, karena disabilitas ini perlu pendampingan mereka. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan bahwa mereka butuh ini dan sebagainya. Tapi kalau dengan ada pendampingan ini bisa melaporkan kepada kita, Pak, mereka butuhnya kursi roda misalnya, alat bantu, tongkat dan sebagainya. Karena ada juga karena bencana ini mereka menjadi disabilitas seperti itu, kena misalnya kakinya dengan kayu dan sebagainya. Jadi tentu ini hal ini bisa dikuatkan oleh rekan-rekan mereka yang disabilitas. Kami aja disabilitas mampu kok, kalian harus mampu dan sebagainya. Itu yang kita harapkan, dan koordinasi ini sudah mulai terbangun antara pemerintah yang pusat atau dari pihak pemerintah Aceh ke tingkat-tingkat kampung, karena yang ada warganya yang lebih mengetahui sebenarnya geciknya, Pak, kampungnya. Namun kita pahami juga kadang-kadang kantor geciknya juga kena gitu kan. Fasilitas mereka untuk misalnya mendata dan input komputer dan sebagainya udah nggak punya lagi gitu. Nah, tentu kita bantu juga dan sebagainya. Jadi koordinasi kita artinya kita membantu Pak Geciknya, ya, membantu Pak Geciknya bagaimana caranya bisa mendapatkan data-data ini. Karena saya juga turun ke lapangan pada di kunjungan Pak Menteri, saya tanya juga, ini disabilitas yang terkena bencana ini mana datanya? Dan seperti yang kita sampaikan tadi, kadang-kadang aparat desanya, aparat kampungnya terkena juga, Pak, kami aja KTP-nya kakak kami nggak tahu lagi kemana, Pak. Jadi kadang-kadang ini juga ya kita pahami, kita maklumi, ya kita berbuatlah, artinya berkoordinasi dengan dinas-dinas sosial setempat untuk mendapatkan data-data dari mereka untuk kita bisa memberikan layanan atau bantuan dalam bentuk apapun bagi mereka di posisi tanggap darurat bencana, dan juga nantinya pasca bencana ini ada step, ada level pemulihan dan sebagainya, atau klaster pemulihan begitu. Iya. Apakah ada layanan perbedaan layanan, maksudnya ada spesifikasi layanan bagi kelompok-kelompok rentan ini, Bu Rita? Misalnya ibu hamil, kemarin kami di sini menemui juga satu penyintas, ya, seorang ibu hamil yang cukup
luar biasa lah karena dia selamat tersangkut di atas pohon sawit dengan hamil yang begitu sudah masuk tua gitu. Dan alhamdulillah masih bisa bertahan hingga saat ini. Untuk kelompok-kelompok seperti itu lansia dengan usia di atas 70 barangkali, hamil yang sudah cukup tua usianya, apakah punya layanan khusus untuk mereka? Iya, pasti berbeda-beda ya, Mbak Yaya. Anak itu layanannya seperti apa, kemudian lansia seperti apa, ibu hamil atau perempuan seperti apa. Ini sangat tergantung pada kondisi masing-masing rentang usia ini. Seperti saya sampaikan tadi, untuk tahap awal ini kita memastikan bahwa mereka-mereka yang berada di menjadi kelompok rentan ini terfasilitasi dulu kebutuhan-kebutuhan dasarnya posisinya. Nah, untuk ibu hamil tentunya kan butuh layanan kesehatan ya, pemeriksaan kondisi kehamilannya, memastikan bahwa ibu dan janin dalam posisi sehat posisinya. Nah, ini teman-teman yang memberikan layanan dukungan sosial bagi kelompok ibu hamil ini penting mengakseskan ibu hamil ini ke layanan-layanan kesehatan terdekat yang ada untuk memastikan kesehatan ibu dan anak ini terpenuhi posisinya. Nah, untuk lansia juga seperti itu posisinya, memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar lansia ini juga bisa didapat oleh lansianya. Kalau kebutuhannya sudah selesai atau dapat kita penuhi, tentunya kalau lansia ini senengnya itu kan diajak ngobrol, mendengarkan ya, diajak bercerita. Nah, ini juga bagian dari pemberian layanan psikososial, mendengarkan mereka bercerita atau ngajak mereka ngobrol sambil ditanya kondisinya seperti apa. Saat di PJ kemarin kami menemui lansia di pengungsian dengan kondisi stroke dan beliau baru keluar dari rumah sakit, jadi masih menggunakan kateter ya, alat bantu untuk buang air kecilnya posisinya. Nah, ini penting kita fasilitasi, kita informasikan kepada pengelola pengungsian di wilayah tersebut bahwa ada warga yang mengungsi ini usia lansia dengan kondisi sakit dan butuh diakseskan ke layanan kesehatan. Kadang kan pengelola pengungsian misalnya Pak Keci atau kelompok-kelompok tertentu karena disibukkan dengan berbagai hal suka terlupakan ini. Kelompok-kelompok yang mungkin jumlahnya nggak banyak tapi penting untuk diperhatikan posisinya. Jadi bisa kita simpulkan memang berbeda-beda kayak ya kondisinya, sangat tergantung dari spesifikasi masing-masing sesuai dengan kelompok umurnya. Iya. Dan rekan Jati, di penghujung perbincangan kita ini, Ibu Rita, kekuatan seperti apa yang harus dihimpun atau dipunyai oleh pekerja sosial itu sendiri untuk memberi layanan kepada masyarakat sehingga bisa terjamin bahwa masyarakat terdampak ini tidak sendiri dan bisa kembali menjemput senyum mereka yang hilang? Ya, prinsipnya yang pertama adalah untuk layanan psikososial ini berbasis komunitas ya Mbak Yaya ya. Kalau mengandalkan dari dinas sosial atau kemudian relawan yang ada tentunya nggak cukup posisinya. Nah, kita berharap memang komunitas setempat itu bisa dilibatkan. Bisa dilibatkan sehingga nanti keberlanjutannya itu akan jangka panjang. Karena kan mereka yang berada dekat dengan wilayah mereka. Jadi kami sangat berharap teman-teman yang dari organisasi atau relawan-relawan ini yang sudah turun bekerja bersama masyarakat, berdayakanlah masyarakat sekitar agar apa yang layanan-layanan yang akan kita berikan itu bisa berkepanjangan dan bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi bencana.
Jadi Gitu. saling bahu-membahu Iya, ya. betul lagi saling bahu-membahu dan meningkatkan solidaritas kita bersama. Iya. Ibu Rita Mayasari, Esos MPSSP, pekerja sosial Madya Dinas Sosial Aceh, sudah berbagi bersama kita rekan Jati. Terima kasih Ibu Rita. Terima kasih Mbak Yaya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, Amin. tetap kuat dan bisa Ya. membantu saudara-saudara kita. Pak Isnandar, Iya. apa pesan penting yang harus disampaikan kepada masyarakat nih agar mereka tetap bersemangat dan teman-teman pekerja sosial juga tetap bersemangat di lapangan. Ya, tentunya pesan penting yang pertama bagi masyarakat, bagi kita semua yang tidak terdampak, marilah kita bersama-sama membantu keluarga kita, ya, sahabat-sahabat kita, warga-warga yang terdampak bencana. Bagaimana kita memberikan bantuan walaupun sedikit, tapi bagi mereka sangat berarti. Karena pada prinsipnya membantu bagi orang lain sama juga membantu pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagi terdampak bencana atau warga masyarakat yang terdampak bencana, marilah kita juga menyadari bahwasannya bencana ini terjadi bukan hanya karena hal-hal yang negatif, tetapi juga ini sebenarnya ada hikmah lain yang tersembunyi, sehingga masyarakat Aceh, ya khususnya bagi yang terdampak bencana ini ingin dinaikkan harga tingkat harkatnya. Kemudian Allah juga ingin membaikkan kita semua, sehingga masyarakat Aceh menjadi masyarakat warga yang mulia. Jadi memang inilah yang terjadi saat ini. Kemudian juga bagi para relawan, juga bagi para pekerja sosial, marilah kita bersama saling bantu, turun kita ke lapangan, apa saja program-program yang kita lakukan, baik di tanggap darurat maupun pada saat pemulihan atau pasca bencana. Apa yang kita berbuat, misalnya kita memberikan layanan psikososial, memberikan dukungan dapur umum dengan tim-tim yang terlibat, ya, saling bahu-membahu, ada Tagana, ada PSM, pekerja sosial masyarakat, ada juga Karang Taruna, ada juga warga masyarakat atau organisasi lainnya yang ingin membantu. Dan kami juga dari pemerintah Aceh, ya, mewakili Dinas Sosial, juga memberikan akses kepada kawan-kawan semua pekerja sosial yang ingin terlibat, yang ingin membantu masyarakat yang korban terdampak bencana. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Isnandar, dan kita juga jangan lupa ya, kalau Allah sudah berjanji dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, Pak Isnandar AKS MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh, sudah berbagi bersama kita dan tentunya mudah-mudahan bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang terkena dampak. Terima kasih Ibu Rita sudah berbagi. Terima kasih Pak Isnandar. Dan terima kasih rekan Jati atas partisipasinya di bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap kuat, tetap bersemangat, saling bantu, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Sampai ketemu lagi di bincang berikutnya rekan Jati, dan tentunya tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh.